maksudnya sing awam ya? Ya, yang awam. Ya. Jadi pegang pucuknya gini loh. Dipegang tok Mas ya? Pegang tok gini loh, kerasa kok. Oke, ini kita dapat satu ilmu dari Mas Didin pemirsa. Bahwasanya kalau kita kepingin tahu energi suatu benda pusaka atau keris pusaka, dipegang pucuk itu Mas ya? Iya, ujungnya gini. Ujungnya, pegang ujungnya terus aja. diam gini toh. Pasti nanti ada getaran ya Mas? Ada kerasa. Bentaring cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah kipati peteng banyu lari jagat saisine ing kedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, penggemar keris dan pusaka serta barang antik dan budaya dari Jombang. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah banyak mensupport dan mendukung channel Lindo Aji Jombang. Hari ini ada yang lain, Bos. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, juga beliaunya ini juga kameramen saya juga. Ini namanya Mas Didin. Nah, ini orangnya. Lama Mas ya? Nggak jumpa Mas ya? Iya, lama Mas. Berapa bulan Mas kira-kira? 4 bulan Bang. 4 bulan ya? Piye Mas? Saya aktivitasnya apa Mas? Dukun Mas. Dukun Bos. Hari ini dia aktivitasnya jadi dukun ini. Ini hari Mas, aku mau tanya dua pusaka ini yang saya simpen ya lumayan nggak lama sih sebenarnya. Aku pengen takok-takok yang kayak kapan hari ya, masalah energinya, juga masalah cocoknya itu buat orang yang seperti apa. Apa ngono Mas? Istilahnya apa ngono? Jodoh. Oh, jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Oke. Langsung ya Mas. Nggak perlu banyak cincong. Oke Mas, ini kalau menurut saya ini warangka jenis-jenis warangka Madura Mas. Ini warangka Maduraan. Jadi ini ladrang daun. Biasanya orang Madura menyebutnya ladrang daun. Ciri khasnya apa Mas, Madura? Madura ini biasanya otentiknya seperti ini Mas. Ini ada ukirannya. Oh iya. Dan ladrangnya lain dengan ladrang yang Jawa. Ini kan Solo. Nah ini lain, beda. Dan dia pasti beda. Kalau Maduraan biasanya seperti ini. Dan ukirannya macam-macam. Kalau ini kan ular ya Mas ya. Tapi kalau yang Madura yang lain biasanya juga ada kuda, juga ada hewan-hewan pokoknya biasanya. Reliefnya relief hewan. Kalau ini yang naga. Monggo Mas. Ini saya kepingin tahu energinya keris ini seperti apa dan juga cocoknya itu dipegang oleh siapa Mas? Biasanya gitu. Atau dulunya pernah dipegang oleh siapa dan siapa. Kan Mas Didin ini juga salah satu spiritual juga, saya kepingin tahu. Iya. Monggo. Gak 100% omonganku benar ya Mas ya? Oh iya, siap. Setiap orang itu kan punya prediksinya masing-masing. Beda-beda ya. Jadi contohnya kayak orang nerawang ya, setiap orang nerawang itu kan beda-beda. Iya. Jadi nggak 100% benar, jadi ini versi dari saya sendiri ya. Iya. Kita lihat dulu ya Mas. Iya, oke. Ini plastiknya boleh dibuka nggak? Nggak usah. Nggak usah, gitu aja, sama aja. Ini kan barusan tak cuci Mas. Masalahnya kan kemarin turowan. Tak cuci biar tambah ngejreng aja pamornya. Ini guys ya. Kita buka ya Mas. Ya, oke.
Iya Mas, iya. Ini dari awal ya. Ya. Yang pertama aku ngomong tentang historis. Ya. Historis itu sejarah. Ya, sejarah ya, sejarah. Jadi nggak perlu dalam-dalam. Pokoknya yang terakhir. Ini sebenarnya kayak warisan Mas. Turun-temurun. Iya. Cuman memang ini kan kerisnya keris tinggalan, bukan keris temuan. oh gitu ya. Gitu ya. Terus? Cuman yang terakhir ini kayak rebutan sebetulnya. Oh ya. Kayak ini rebutan. Ya. Jadi sesama saudara Ya. dalam arti satu keluarga. Ini kayaknya masih rebutan. Dibuat rebutan maksudnya ya. Karena ini kan peninggalan. Jadi yang megang yang aslinya itu sebenarnya udah nggak ada. Ya. Nah, karena ini warisan, akhirnya banyak orang dalam arti keluarganya Ya. itu juga pingin memiliki pusaka ini. Kenapa? Karena energinya itu pertama itu Mas, Ya. itu lapis pertama itu merah. Oh gitu ya. Terus kedua itu warnanya kuning. Ya. Terus? Jadi ada 2 lapis sebenarnya. Ya. Nah, kalau energi ini sebenarnya kalau waktu sebelum saya pegang, saya udah ngerasakan energi yang agak beda sama yang sebelah. Oh gitu, sama yang ini ya? Beda. Ini sebenarnya bisa menyesuaikan yang megang sebenarnya, kalau misalnya emang jodoh. Karena ini kan, aku nggak ngerti keris apa ya. Cuman ini berbau-bau dengan, kalau bahasa Arabnya mahaba. Oh gitu. Jadi pengasihan. Oh gitu. Pengasihan, kewibawaan, itu. Ya. Terus? Kalau satunya lagi itu kayak keagungan. Keagungan itu piye maksudnya? Keagungan itu misalkan orang-orang itu kalau misalkan punya usaha, punya pabrik atau punya industri apapun itu usaha ya. Ya. Ini sebenarnya juga bisa ngangkat. Oh sebenarnya. gitu. Ya, ini juga cocok untuk ageman. Itu ya. Karena ini kan keris-keris yang tidak pada umumnya sebenarnya. Gitu ya. Iya. Sampai lihat tidak pada umumnya itu di mananya, Mas? Yo, waktu tak pegang. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang aku ngobrol sama ini ya. Oh ya. Oke pemirsa, ini gini Mas, tak terangkan dulu. Karena Mas Didin ini sebenarnya tidak tahu masalah pusaka itu dapurnya apa, tangguhnya atau eranya apa. Mas Didin ini hanya melihat dari sisi energi dan juga metafisikanya aja Mas ya? Iya. Oke, lanjut Mas. Ya. Ini kan sebenarnya kalau misalkan emang jodoh sama, jodohnya gini Mas, ya, Mas itu sebenarnya gini ya. Ya. Jodoh itu kayak apa ya? Apalagi yang benda pusaka ya. Sebenarnya jodoh itu sekali melihat itu langsung kertek hatiku Seneng. Seneng ngono lho. Oh, iya. Lah, ngono kan? Lah, dari dalam akhirnya itu salah satu daya tarik dari energi. Sebenarnya srek iku mang artinya karena cocok sama orang yang berfrekuensi yang sama gitu loh. Misalkan orang lain kebetulan waktu saat ini lihat ya. Ya. Mungkin salah satu orang lihat kok perasaanku kok srek karo iki. Ya. Ya sih ku jodohmu. Oh gitu, berarti ada struman. Kalau Iya, orang pasti, Jawa bilang kan pasti ada nyetrumnya ya. Beda sama frekuensinya laki-laki sama perempuan, ini beda. Karena frekuensi pusaka ini kok itu di anu Mas, kok di anui apa itu? Loh. terus. Nah, terus aku melihat Kinata ini, Ya. ya Kinata ya. Kinata Panjiwelis itu. Ini kan salah satu penghargaan sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi memberi Kinata pada suatu pusaka. Itu karena dia berterima kasih karena sudah istilahnya membantu. Sudah pernah berjasa. Gitu. Berjasa lah. Sebenarnya ya. Gitu. Lah ini jadi kalau misalkan disimpan di suatu tempat usaha, daya tariknya luar biasa. Gitu ya. Energinya bisa istilahnya membantu dalam suatu pekerjaan lah. Benar. Ini keris apa Mas? Nah, tak itu. Sekarang tak jelaskan. Biar tak pegang dulu ini. Ya. Soalnya masih ada. Ini sebenarnya kalau
menurut pakem dapurnya ini adalah keris Bimo Kurdo. Bimo Kurdo itu looknya 15 mas. Oh 1, 2, 3, 4, 5. Sampai hitung dulu. Sampai pucuknya mas. 15. Iya 15 ya. 15. Nah, dan dia ada ciri apa kinata tadi yang saya sebutkan, itu kinatanya namanya kinata Panji Welis. Dan eranya sendiri kalau menurut saya ini kan warangkanya kan Madura. Bukan berarti terus keris yang warangka Madura itu eranya ikut Madura, bukan. Ini eranya ikut Belambangan. Karena apa? Belambangan dengan Madura itu hampir sama, hampir mirip. Dengan pasikutan itu semuanya ini mas, dari bilanya ini bisa dilihat kalau ini keris Belambangan. Karena ada janggutan itu yang ini mas. Nah, ada janggutan juga. Dan ciri dari Belambangan sendiri itu pamornya itu nyekrak. Dan ini pamornya pamor tangkis kalau menurut saya. Ya, filosofinya apa mas? Kenapa kok pamor tangkis? Bentar. Karena yang satu ada pamornya, yang baliknya tidak ada pamornya. Oh, ya. Ini ya? Ya. Yang depan kan ada pamornya, belakangnya kan dia kan tanpa pamor. Nah, itu tangkis namanya. Dan tangkis sendiri itu filosofi atau simbolnya dari sebuah perlindungan. Perlindungan juga wibawa dan juga yang baliknya kan pamornya kan pamor apa? Pendaringan kebak itu, mas. Pendaringan kebak itu simbol dari suatu kerejekian. Ya, yang terakhir itu mau saya sebutkan, soalnya Ya. waktu saya pegang gini, Iya. ini langsung nyetrum. Oh gitu ya. Oke. Mungkin orang-orang mungkin Nggak kalau- percaya, karena kan percaya. nggak lihat langsung gitu. Ya. Gak apa-apa. Misalnya ada yang punya keris ya, Ya. sebenarnya kamu pegang, jadi dalam arti kamu hayati, terus kamu niati, Ya. ya, kamu pegang ujungnya, Gitu. itu pasti kerasa. Kalau misalkan emang benar-benar Nah, keris itu ini berarti sepul dikasih ya. trik sama Tak kasih, jadi misalkan Mas Didin. orang-orang pada umumnya, Hmm. maksudnya sing awam ya, Ya yang awam. ya, jadi pegang pucuknya gini loh, Dipegang tok mas ya. pegang tok gini loh, kerasa kok. Oke, ini kita dapat satu ilmu dari Mas Didin pemirsa. Bahwasanya kalau kita kepingin tahu energi suatu benda pusaka atau keris pusaka, dipegang pucuk tok mas ya. Iya, ujungnya gini, Ujungnya, pegang ujungnya terus aja. diam gini tok. Udah Pasti kerasa. nanti ada getaran ya mas. Ada kerasa. Misalkan orang awam kayak ada strume rotor-rotor ya apa Ya, enggak? ya, tahu. Tapi kadang wong awam, kadang misalkan langsung ditunjukin, kadang langsung nyeter mas. Gitu ya. Kalau saya nggak biasa, Iya. pegang pucuknya gini. Ya, ya tak maksud mas. Yang energi, yang aura yang lapis pertama yang merah, Ya. itu juga ganas. Oh gitu ya. Ganasnya dalam arti gini. Ganasnya ganas gimana gitu? Tadi Mas Nidu udah nyebutkan sebagai perlindungan. Iya. Ya, itu benar emang. Karena tangkis itu simbolnya dari suatu proteksi. Dan memang kalau sampean bilang tadi kinatanya itu untuk suatu penghargaan juga benar. Karena apa? Karena keris pusaka itu pertama kali itu tidak ada istilahnya kinata, tidak ada mas. Adanya kinata itu setelah apa muncul Majapahit. Itu baru ada keris kinata. Karena apa? Karena zamannya Majapahit itu kan memang terkenal dengan kekayaannya mas, terutama emasnya, emas murninya itu kan banyak Majapahit. Nah itu penghargaan untuk keris ini sendiri atau penghargaan untuk yang memegangnya saya juga nggak tahu. Benar. Yang jelas bisa untuk penghargaan suatu ya nggak tahu lah apa kerisnya sendiri apa orangnya gitu. Tuh. Ini tak bagi mas. Ya. Dalam arti aku ngobrol sama ini. Ya nggak apa-apa mas. Iya benar emang. Jadi cocok untuk para pengusaha. Ya. Terus para yang dalam arti para pejabat juga. Ya. Ya kan, lurah atau apapun itu ya. Dan untuk mengangkat kewibawaan dan menunjang kesuksesan dengan media ini insya Allah Bisa ya. bagus. Iya. Karena gini mas, karena keris-keris yang looknya di atas 13 itu juga
mulai langka. Dan memang juga nggak gampang cari tangguh yang antik itu susah. Terus Ya, cari apa dapur yang antik itu juga susah. Ini tergolong juga antik karena apa? Karena sudah masuk Lot 15 gitu. Aku mau pesan kopi kemang. Kopi ku Cuk. Nah, itu kopi. Terima. Sponsor kopi. Terima kasih Mas. Duh, minum Mas Lindu. Oh iya, sik. Aku mau pesen ngombe Mas kelak. Makasih ya Mas. Oke Mas, lanjut Mas. Santai Mas ya, Aku ya datang ke Surabaya dijemput karo Mas Lindu. Ya mumpung Iya, Mas. dukun lagi sepi Mas. Dukun sepi Mas. Lagi sepi Mas. Karena PPKM. Iya. Angel. Saiki sing akeh golek pesugihan Mas. Wah, iku. Karena kan kesepian iku Mas, gak jadi duit Mas. Gak oleh rek. Totalan kira saya gak apa. Sampai golek buka pesugihan nang ngene, wae sing takok Mas. Bener, Pak. Ya iso teman gak ono tumbal. Cuman butuh proses 6 bulan. Oh, ngono, Mas, ya? Iya. Berapa bulan Cuman Mas? tetep harus ada media Mas, Lindu. Oh gitu ya. Jadi gak iso kosongan nggak bisa. Maksudnya gimana maksudnya? Ini orang-orang yang ngelaku itu kan pasti kan punya hajat. Dari niatnya itu kan butuh proses juga. Ya, makanya dibutuhkan sebagai alat media. Media itu macam-macam. Kalau menurut saya, media yang paling cocok itu keris. Oh gitu ya. Iya, menurut saya loh ya. Keris yang sepuh itu yang cocok. Nonoman ya cocok. Cuma paling bagus ya tergantung duit lah. Kayaknya gak usah ngomong ya. Nah, ini nggak keluar jalur, tapi ini apa? Saya juga kepingin nanya ke Mas Didin. Bedanya apa antara pesugihan dengan pelarisan itu apa Mas? Pesugihan ini macam-macam Mas. Jadi pesugihan kebanyakan itu kan dari hal yang negatif ya menurut saya ya. Gitu. Karena ya. juga aku dulu juga sering melihat, menyaksikan gitu loh. Ya. Pesugihan nggak ada, pesugihan netral nggak ada, pesugihan putih itu nggak ada. Nggak ada ya, bohong ya? Nggak ada. Pasti Yang ada jelas pakai tumbal ya. Pasti. Ya, oke. Nah, Kalau menurut sampean seperti itu sama. Saya juga dulu pernah sampai ya waktu kira-kira lulus sekolah itu Mas sampai hari ini saya masih simpang siur masalah pesugihan. Tapi saya sudah mempunyai prinsip sendiri. Jadi pesugihan itu tidak bisa kalau tidak ada tumbal. Iya benar emang. Karena gini, karena kalau menurut saya pesugihan itu tidak kita cari pesugihan terus kerja terus dapat uang, keliru. Kalau pesugihan itu memang real, begitu kita dapat ya yang didapat itu uang dan langsung kaya tanpa bekerja itu. Ya, nah kalau pelarisan menurut Mas Didin gimana? Pelarisan ada dua. Ya. Misalkan kita tirakat sendiri atau memakai jasa orang, ya, atau memakai jasa kodam. Ya. Ya. Tetap ada sarananya dan medianya itu tadi. Betul. Nek tirakat ya lakonono tirakat. Ya. Mau sholat malam, mau puasa, spiritan ya kan. Itu pelarisan Mas ya. Pelarisan macam-macam. Jadi untuk mengangkat usahanya dia sendiri. Ya. Karena usaha itu bukan misalkan gini Mas, misalkan ke paranormal ya. Ya. Mbah, iki aku diusaha iki. Kebesarannya aku iso laris. Sing digarap apa nih? Ya warungi, Pak. Ya, masuk akal. Masuk akal. Warungi. Ya, masuk akal. Tapi derajatnya menungso gak? Ya. Ngono lho. Ya, lah kesalahannya kebutuhannya wong nang kono mang. Gitu ya. Jadi yang digarap harusnya dua-duanya. Harusnya pertama itu manusianya sendiri. Manusianya dulu ya. Karena kekayaan juga mengaruhi dari derajat orang kan. Gitu loh. Manusianya dulu, orangnya tersebut baru warungnya. Tapi sekarang enggak. Gitu ya. Warung iku ya ono sing pocong, ono sing iki ya kan. Enggak ngono carane. Iya. Ngono. Harusnya derajatnya si pemiliknya itu yang diangkat. Menurut aku. Soalnya saya ini kan mau pingin instan tuh masalahnya. Iya. Pingin cepet. Banyak orang yang sekarang ini kan lagi terhimpit oleh ekonomi karena ya itu tadi Mas PPKM ya. Dan juga banyak yang kepingin instan moro-moro sugih. Pakai. Tapi menurut saya juga ada memang. Soalnya saya juga pernah melakukan ritual-ritual tentang pesugihan juga. Dan itu tidak 1-2 kali atau 3 kali. Berkali-kali, tapi kebanyakan gagal. Gagalnya apa? Gagalnya karena ya manusianya sendiri.
Ambisi. Karena pasti ada perjanjian dengan jin. Dan pesugihan itu tidak bisa tanpa tidak tumbal atau tanpa tumbal tidak bisa, nggak ada. Pesugihan putih kayak bohong, nggak ada kalau saya. Pesugihan semua pasti ada tumbal. Kalau namanya pesugihan. Larisan bisa orang itu tirakat, ngelakoni dewe, atau membutuhkan dengan media. Lah, nah aku ngomong media itu macam-macam. Tapi nah bagiku versiku, medianya cocoknya keris. Oh gitu ya. Nah menurut aku ya. Karena media keris ini multifungsi. Nah menurut aku gitu Mas. Karena melihat dari energinya sendiri juga enak ngono. Gitu ya. Beda dengan sing embel-embel sing lain-lain nih. Buat dikai iki ngono, beda. Sebenarnya kalau saya sendiri sih keris itu juga apa? Simbol dari kehidupan manusia sendiri. Dan keris sendiri itu diciptakan pasti ada kegunaan atau manfaatnya, bukan dia diciptakan tanpa kegunaan atau tanpa guna gitu. Iya benar. Yang pasti juga seperti itu gitu loh. Nah, Mas Indu mungkin bisa dijelaskan lagi tentang filosofinya dapur kepamornya. Oh ya, ini kan tadi udah tak jelaskan. Sebenarnya kan ini kan aku tidak ngerti keris kok. Luknya luk 15, dapurnya itu dapur Bimo Kurdo. Dan pamornya sendiri ini pamor tangkis Mas. Karena apa pamor tangkis? Pamor tangkis itu satu. Wilayahnya bolak-baliknya ini nggak sama. Yang satu ini dari sisi yang sini, ini tanpa pamor. Dan yang sini ini ada pamornya. Ini namanya tangkis. Tapi kalau pamornya beda antara baliknya dengan baliknya, sama-sama ada pamornya, itu namanya pamor selewa. Kalau yang ini pamor tangkis. Iya. Baru ngerti ya. Dan di sini juga ada apa? Kinata Panji Wilis. Ini emas, Mas, bukan kuningan ya. Ini kinatanya kinata emas. Lah, kinata ini sendiri tadi kan Mas Din apa? Mengatakan kan kinata ini adalah untuk penghargaan. Bisa jadi karena apa? Mungkin ini penghargaan untuk pusakanya sendiri atau penghargaan untuk si pemegangnya. Nggak tahu dulu pernah berjasa buat sesuatu yang gimana saya nggak tahu. Nah, jelas ini juga bisa dilambangkan untuk suatu penghargaan. Betul, benar. Tuh. Dan apa? Dari pamornya sendiri ini kalau singkir apa? Pamor bolak-balik nggak sama ini tangkis ini simbol dari sesuatu hal yang negatif yang bisa dinetralisir atau ditangkis lah Mas, katakan orang Jawa itu gitu. Di apa kan Mas kalau orang Jawa bilang ditangkis itu berhubungan karo iku Mas. Energi sing warna merah. Oh gitu ya. Warna merah itu sebenarnya tak tambah lagi protek. Oh, sebenarnya perlindungan. Tangkis sendiri kan juga pamor-pamor perlindungan. Betul. Dan kalau baliknya sendiri ini pamor pendaringan kebak. Pendaringan kebak sendiri ini adalah simbol dari kerejekian. Sesuai ya berarti sesuai ya. Dan ini masuknya era Belambangan Mas. Karena apa? Karena dari ricikannya ini termasuk Belambangan, ada jangkutannya di sini. Ini. Dan pamornya ini pamor nyekrak. Belambangan dengan Madura itu 11-12 sebenarnya. Cuma kata para ya senior perkerisan itu antara airnya dari Madura dan dari Belambangan itu lain katanya. Kadar airnya Mas, dulu waktu menempa itu loh. Kan pasti dikasih air gitu. Tuh. Seperti itu Mas. Dan keris ini kalau menurut Mas Didin berarti auranya sangat kuat ya? Auranya kuat Mas. Pemilih enggak Mas? Kalau yang tipe ini kayaknya jodoh-jodohan. Oh jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan berarti nggak semua orang bisa memiliki gitu. Betul. Jadi ciri-ciri jodoh itu yang tadi aku udah bilang ya. Jadi pertama kali orang lihat, wes ono kertek hati, srek, cocok ngono ya. Nah, kadang nek misalnya ono ragu atau gimana atau srek pasti di MPN kok. Oh gitu ya. Langsung di MPN kadang. Berarti ini bisa dicoba untuk semua orang ya. Kalau memang Anda srek dengan keris ini tapi masih ragu, insya Allah Anda pasti dimimpiin. Iya, kebanyakan gitu. Yoninya sendiri. Bener, pasti. Oke Mas, kalau begitu gak usah di MPN itu. Ya. Kadang saya kebayang-bayang ngono lah. Gitu ya. Oke pemirsa,
tunggu yang berikutnya lagi. Ini minggu apa ya Mas satunya? Yang satunya ini kita review minggu depan ya Mas ya. Biar Anda lebih penasaran lagi. Ya. Nanti saya review lagi minggu depan. Oke, semoga bermanfaat tayangan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.